Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Hilmi Hamam, Intan Salsabila, Nadila Firgi Jasmine, Nanda Oktavia, Reni Setiasi, Syara Taskia Azahra. Di sini kami akan mempresentasikan teori-teori dari Erich Fromm. Tema dasar dari tulisan Erich Fromm adalah orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Dalam bukunya Escape from Freedom tahun 1941, Fromm mengembangkan tesis bahwa manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga semakin merasa kesepian. Kedua aspek individu, yakni aspek binatang dan aspek manusia, merupakan kondisi-kondisi dasar eksistensi manusia. Pemahaman tentang psikis manusia harus berdasarkan analis tentang kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi-kondisi eksistensinya. Tahun 1955. Adapun 5 kebutuhan manusia berdasarkan eksistensinya. Yang pertama, kebutuhan akan keterbutuhan. Yang kedua, kebutuhan akan transendensi. Ketiga, kebutuhan akan keterberakaran. 4, kebutuhan akan identitas. Yang kelima, kebutuhan akan kerangka orientasi. Erich Fromm mengkutip, binatang diperlengkapi oleh alam untuk menanggulangi keadaan-keadaan yang harus dihadapi. Dorongan transendensi adalah kebutuhan orang untuk mengatasi kodrat binatangnya, untuk menjadi orang yang kreatif dan bukan hanya menjadi makhluk belaka. Jadi, apabila dorongan transendensi pada manusia itu terhambat, maka kreativitas akan terhambat dan manusia juga bisa menjadi perusak. Kenapa? Karena binatang-binatang tidak dapat mencintai dan membenci selayaknya manusia. Manusia menambahkan akar-akar alamiah. Mereka ingin menjadi integral dunia, merasakan bahwa mereka memilikinya. Akhirnya manusia perlu memiliki suatu kerangka acuan, yakni suatu cara yang stabil dan konsisten dalam memandang dan memahami dunia. Fromm menyebutkan dan menjelaskan 5 tipe karakter sosial yang ditemukan dalam masyarakat dewasa ini, yakni reseptif, eksploitatif, penimbunan, pemasaran, dan produktif. Tipe-tipe ini melukiskan cara-cara yang berbeda dengan mana individu-individu dapat berhubungan dengan dunia dan dengan satu sama lain. Hanya tipe terakhir, yaitu produktif, dianggapnya sebagai suatu yang sehat dan merupakan perwujudan dari apa yang disebut Marx, yaitu free conscious activity. Seperti individu tertentu merupakan campuran dari kelima tipe atau orientasi terhadap dunia ini. Meskipun 1 atau 2 orientasi mungkin lebih menonjol daripada yang lainnya. Bagi Freud, insting hidup dan insting mati tidak sama. Insting ini adalah inheran dalam biologi manusia. Sedangkan bagi Fromm, hidup adalah satu-satunya potensialitas primer. Kematian hanyalah sekunder dan muncul bila daya-daya hidup dikecewakan. Validitas proposisi. 1. Manusia mempunyai kodrat esensial bawaan. 2. Masyarakat diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kodrat esensial ini. 3. Tidak satupun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan berhasil memenuhi kebutuhan dasar eksistensi manusia. 4. Menciptakan masyarakat yang dianjurkan Fromm. Karakter sosial. 1. Penimbunan produktif atau meliputi para tuan tanah. 2. Eksploitatif produktif atau para pengusaha. 3. Reseptif tidak produktif atau para buruh miskin. Tipe
eksploitatif produktif merupakan penyimpangan, akan tetapi tipe inisiatif menyediakan hasil teknologi untuk para warga desa, sehingga menjadi lambang kemajuan dan pemimpin masyarakat menyediakan hiburan murah berupa film, radio, televisi, dan barang dagangan buatan publik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang atau lebih, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.